Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Mari kita siapkan hati kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin mulai ibadah hari ini Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami ingin mengenal Engkau Yesus hari ini Tuhan, di dalam hidup kami Bapa. Kami ingin menyembah Engkau Yesus. Syukur Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum. Ya Yesus, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung Yesus. Ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum Yesus. Terkagum. Ku lihat diri-Mu dan karya tangan-Mu. Sungguh kami tersanjung Bapa. Ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan sekali lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, ya Yesus. Kami mengenal-Mu Bapa, lebih dalam dari semua yang kami kenal sampai saat ini Yesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu, kami sembah. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah. Oh, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya, terima kasih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku, ya Yesus, kami mengenal-Mu Bapa lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi Engkau Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami hari ini Bapak. Biar Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Baik kami ada di sini Tuhan, baik ada yang di rumah Tuhan, Kau urapi setiap kami Bapa. Biar ibadah hari ini Tuhan, biar menjadi ibadah yang dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu bersukacita hari ini, amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak pernah kami ragu Bapa di dalam Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
selamanya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan. Kami akan kuat Yesus. Haleluya Yesus. Mari katakan bersama-sama Bapak Ibu. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Engkau berkuasa buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kami yang baik Yesus. Setiap hidup kami Tuhan, kami kagum Tuhan. Kami tersanjung Tuhan karena karya-Mu dalam hidup kami. Karena kasih-Mu sungguh besar di dalam hidup kami Bapa. Setiap itu kami ingin berjalan bersama-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Bila setiap masalah yang kami hadapi hari ini Yesus, kami dapat kuat Tuhan. Kami dapat tenang Tuhan dalam menghadapinya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku ya Yesus dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Mari katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenasbah Kau Allahku. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di saat badai, ya Yesus, ya Tuhan, kami percaya Yesus. Syukur Tuhan. Ya Bapa.
Sekali lagi mari katakan. Di saat badai Syukur, bergelora, syukur Yesus. ku Syukur Tuhan. terbang Syukur Yesus. bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tanasbah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tanasbah Kau Allahku. Ku tanasbah Kau Allahku. Ku tanasbah Kau Allahku. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Ku sungguh senang dengan pondok di sini, sedikit perak dan sedikit emas. Di kota Allah kita telah bercahaya. Ku mohon rumah dan mahkota emas. Ku lihat rumah di sebelah bukit, di negeri indah beserta Yesus. Sekali di sana tanpa satu tangisan, sepanjang jalan emas sungguh, sering digoda, dicoba dan diganggu, dan mengembara tanpa perhatian, biar ku tak dapat tempat tinggal yang tetap. Di surga sana rumah tersedia. Ku lihat rumah di sebelah bukit, di negeri indah beserta Yesus. Sekali di sana tanpa satu tangisan, sepanjang jalan emas sungguh. Ku tidak miskin, ku sungguh tak sendiri, tak tawar hati, ku anak Tuhan, sedang mencari pintu kota Allahku. Ku mohon rumah dan mahkota emas. Ku lihat rumah di sebelah bukit, di negeri indah beserta Yesus. Sekali di sana tanpa satu tangisan, sepanjang jalan
segala bukit di negeri indah beserta Yesus. Sekali di sana tanpa satu tangisan, sepanjang jalan emas sungguh. Shalom, selamat pagi dalam ibadah pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah raya online pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini baik di rumah mereka masing-masing, mereka boleh betul-betul mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup ini Tuhan. Sehingga ketika mendengar firman-Mu boleh betul-betul menjadi rema dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap para yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih kepada para pemain musik dan juga presiden musik dan tim online yang sudah mempersiapkan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita tanggal 17 Agustus akan merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Ya saudara, biar dalam setiap kehidupan kita, kita boleh mengalami kemerdekaan itu dalam setiap pribadi kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saudara, saya tergerak untuk menyampaikan, untuk mengisi kemerdekaan ini saudara dengan menghadapi keadaan situasi pandemi COVID yang masih belum terselesaikan, biar kita tetap tenang dalam kehidupan ini. Karena saudara, ketika kita diberikan ketenangan, kita bisa ada damai sejahtera, kita bisa ada sukacita, bahkan kita bisa mengalami dalam tuntunan Roh Kudus dalam setiap pribadi kehidupan setiap kita. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita melihat saudara daripada firman Tuhan Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Ini perikop adalah Yesus berjalan di atas air. Dan saudara, saya mengambil hanya ayat 27 saudara, karena temanya adalah di ayat ini saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, kalau kita melihat saudara daripada situasi dan kondisi ketika terjadinya saudara, sampai Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," saudara. Itu bukan hanya saudara murid-murid ketika itu menghadapi angin sakal, saudara, gelombang badai. Tetapi saudara, ketika Yesus berjalan di atas air, saudara, murid-murid itu dalam keadaan ketakutan, saudara. Sehingga Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam hal ini secara tekstual. Bagaimana kita anak-anak Tuhan menghadapi hari-hari ini tetap tenang. Ya, tetap dalam kondisi yang damai. Orang berkata ketika kita dalam keadaan galau, ketika kita dalam keadaan kacau, kita tidak bisa memutuskan sesuatu keputusan yang baik dan benar. Tapi ketika kita dalam keadaan tenang, maka kita bisa berpikir jernih dan kita bisa mengambil satu keputusan. Tentunya keputusan yang baik dan benar. Nah, kita akan melihat daripada firman Tuhan ini dengan pertanyaan begini. Bagaimana sebagai orang percaya kita ini bisa dapat tetap tenang? Yang pertama kita lihat di dalam ayat Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Mazmur 62 ayat kedua.
hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dan hal ini juga diulang dalam Mazmur 62 ayat yang kelima. Coba kita lihat Mazmur 62 ayat yang kelima. Maju satu ayat lagi, yang di sana juga tertera, ya kadang-kadang bisa selisih ayat satu ya. Mazmur 62. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dekat dengan seseorang mungkin sebagai pejabat yang cukup berpengaruh, kita akan bisa tenang. Tapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu berita yang baik. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidupmu. Amin, saudara. Saudara, kita dekat dengan orang bijak, kita akan menjadi orang bijak. Ya saudara, itu firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur pasal 13 ayat 20. Coba kita lihat kitab Mazmur pasal 13 ayat 20. Tapi ketika kita dekat, saudara, dengan orang yang bebal, artinya saudara kita dekat saudara dengan orang yang bebal, yang tidak bisa diberitahu, yang hari-hari ini saudara orang yang menyebarkan gosip, kita akan juga saudara mengalami kemalangan. Saudara, ada peribahasa mengatakan begini, saudara, tunjukkan siapakah temanmu dan aku akan memberitahu siapakah dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini biar firman Tuhan boleh meneguhkan setiap kehidupan kita. Kita boleh mengalami ketenangan dalam hidup ini dengan dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita suka berdoa atau memuji dan menyembah kepada Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah kepada Tuhan, hadirat Tuhan akan ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami ketenangan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Allah? Yaitu yang kedua adalah baca firman. Ketika kita suka membaca firman sebagai makanan rohani, hati kita boleh mengalami ketenangan. Dan yang ketiga adalah beribadah. Firman Tuhan berkata, ketika kita beribadah dengan baik, beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan tulus hati datang kepada Tuhan, maka roti makanan kita diberkati Tuhan, air minuman kita diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kesehatan dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, beribadah beribadah bukan hanya setiap minggu ke gereja. Tapi beribadah itu dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 27-28 dikatakan. Coba kita melihat 1 Yakobus pasal 1 ayat 27 dan 28. Beribadah itu ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat 28. Yakobus 1. Ayat selanjutnya. Oh, berarti mundur 1 ya. Coba mundur 1 ayat 26. Nah, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi beribadah itu bukan hanya saudara datang ke gereja, saudara secara rutinitas. Tapi beribadah itu saudara berbicara, saudara dalam hidup ini menjaga kata-kata kita, menjaga ucapan kita. Ya saudara, yang kedua saudara adalah memperhatikan orang-orang yang sekarang sedang kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa, saudara boleh saudara tuliskan dalam live chat saudara ya. Mari kita hidup dekat dengan Allah. Kita hidup dengan Tuhan. Kita akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dalam Alkitab dituliskan Henok itu dekat dengan Tuhan. Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga suatu saat Henok ini
diangkat ke surga. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Coba kita baca Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa. Dan orang yang bergaul dengan Allah, orang itu akan mencerminkan dalam kehidupannya ketenangan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, tentunya manifestasi atau impartasi Allah ada dalam kehidupannya, sehingga boleh tercermin dalam kehidupannya. Nabi Nuh juga dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang besar, seorang yang benar, dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara saya berdoa dalam kondisi apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang hadapi. Saudara tidak tahu saudara sedang menghadapi apa. Saudara mungkin menghadapi hari-hari ini saudara dengan keadaan saudara dalam keadaan sakit. Saudara berdoa, saudara. Saya percaya mujizat Tuhan masih bisa terjadi ketika saudara hidup dekat dengan Tuhan. Karena orang yang hidup dekat dengan Tuhan ada damai sejahtera. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan ada ketenangan dalam hidupnya. Sesuai dengan kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat 4 atau 5 tadi yang kita baca. Hanya hidup dekat dengan Tuhan kita beroleh pengharapan. Hidup dekat dengan Tuhan kita beroleh keselamatan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara tuliskan dalam live chat saudara ketika saudara mengikuti dalam ibadah pada pagi hari ini, tetap tenang. Yaitu yang pertama, hidup dekat dengan Allah. Yang kedua, kita melihat dalam kitab Ayub, saudara, dikatakan Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Kitab Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan demikian. Karena apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara, mengapa tidak tenang? Saudara, mengapa tidak tentram? Mengapa saudara gelisah? Saudara, dalam ayat sebelumnya dikatakan, saudara, ayat selanjutnya dikatakan, aku tidak mendapat ketenangan. Ayub pasal 3 ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi yang kedua, biarlah kita tidak hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Hari-hari seperti ini, kadang-kadang bukan saudara sakit saudara yang membuat seseorang itu mengalami depresi, mengalami lebih berat sakitnya. Tetapi karena ketakutan ini, firman Tuhan katakan, apa yang kutakutkan itu menimpa aku. Jadi ketakutan itu adalah berbalikan dengan iman. Kalau iman itu adalah secara positifnya. Kita beriman, kita akan disembuhkan. Maka terjadilah menurut iman kita, kita mengalami kesembuhan. Begitu juga dengan kita takut akan segala sesuatu keadaan yang terjadi pada hari-hari ini. Maka kita mengalami apa yang kita takutkan. Itu firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Tapi sekali lagi saya berdoa, dalam keadaan seperti ini, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kasih, kuasa, dan ketertiban. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 7. Suatu saat ada cerita begini, tetapi itu kalau saya ilustrasi ini memang betul apa yang terjadi. Suatu saat ada seorang penjaga pabrik, dan pabrik itu mempunyai suatu ruang khusus untuk pendingin. Ya, untuk ada refrigeratornya, ada pendinginnya. Suatu saat ketika pabrik itu mau tutup, dia berusaha untuk mengunci semua pintu-pintu, dan kepala pabrik ini, penjaga pabrik ini masuk ke tempat itu dan kemudian tidak secara sadar, akhirnya pintu terkunci. Dan apa yang terjadi ketika di dalam ruangan seperti itu, dia merasakan aku berada di ruangan yang dingin sekali. Dan sampai pada tidak bisa membuka, dia meminta
pertolongan dan tidak ada yang bisa memberi pertolongan karena semua sudah keluar dari pabrik itu. Dan dia berada dalam kesendiriannya di satu kamar refrigerator seperti itu. Dan dalam keadaan seperti itu timbullah ketakutan, timbullah kecemasan dalam hatinya. Dan betul apa yang terjadi, semalaman dia tidak bisa tidur dalam ketakutan. Dan besok ketika dibuka, bapak yang penjaga pabrik ini ternyata sudah meninggal di ruangan yang kondisinya bukan dalam keadaan AC, dalam keadaan temperatur yang di bawah 0 derajat. Ternyata mesin daripada pabrik itu tidak dijalankan untuk pendinginnya, tetapi karena ketakutan yang ada dalam hidupnya, sehingga orang ini mati karena ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya menghadapi hari-hari ini, pandemi COVID ini, saudara, biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Ada orang yang takut keluar, saudara ya. Saudara, sehingga dalam ketakutannya bukan karena sakit atau pandemi ini, saudara, tapi karena secara psikologinya, saudara, yang membuat dia cemas, membuat dia takut, sehingga bukan terjadi kesehatan, bahkan kondisinya makin menurun. Nah, sekali lagi saya berdoa, jangan takut, tetap berjalan. Ya, saudara, kalaupun saudara perlu keluar, perlu beraktivitas, yang penting saudara jaga dengan protokol-protokol yang sudah disediakan, yaitu pakai masker, kemudian physical distancing, ya, kemudian juga cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Ya, kalaupun saudara keluar sampai siang hari, saudara pulang sempatkan mandi. Kemarin ada ibadah di tempat ini, ibadah pemberkatan nikah, ya, dengan protokol offline, dan semua berjalan dengan baik. Dan setelah itu kita melakukan itu, ya setelah itu kita pulang dan kita menjaga imun tubuh. Sekali lagi, kondisi seperti ini, jangan sampai kita ketakutan sampai membuat kita tidak lagi menjadi sehat. Tetapi serahkan semua hidup ini kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberkati dan memberikan kesehatan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Amin. 1 Timotius coba kita baca, tadi saya sudah mengulas sedikit 1 Timotius pasal 2 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Jadi Allah tidak memberikan kita roh ya ketakutan, tapi roh yang kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Bagaimana kita tetap tenang dalam kehidupan setiap kita yang menjadi orang-orang percaya. Yang pertama, kita sudah belajar biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, dengan siapa kita dekat, itu akan kita terimpartasikan. Dan yang kedua, kita jangan takut dan jangan cemas, tetap beriman bahwa Tuhan menyertai dalam setiap pribadi kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan melihat, dikatakan firman Tuhan, dalam Amsal pasal 14 ayat 30 dikatakan sebagai berikut. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi yang kedua adalah menjaga hati ini tetap tenang. Ya, kita tahu bahwa hati ini adalah pusat daripada hidup seseorang. Kalau seseorang hatinya tenang, itu akan memberi kesehatan. Tapi kalau hatinya tidak tenang, hatinya dipenuhi dengan kepahitan, hatinya dipenuhi dengan iri hati, hatinya dipenuhi dengan dendam, maka itu akan berdampak. Ya, berdampak dalam kehidupannya. Amsal pasal 4 ayat 23 jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita dalam keadaan gelisah, tidak tenang, cemas, kemudian hati kita, saudara, dalam keadaan kepahitan segala macam, itu menurut ilmu kedokteran seringkali saya katakan ada hormon jahat,
hormon kortisol yang keluar dalam tubuh kita dan itu membuat sakit penyakit. Tetapi ketika hati kita tenang, hati kita gembira, hati kita damai, hati kita sukacita, itu akan muncul saudara hormon endorfin, hormon saudara dopamin, dan hormon serotonin, oksitosin yang membuat hidup ini saudara meskipun ada tekanan, ada permasalahan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita bisa menjaga hati kita, maka akan ada ketenangan dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, biar yang ketiga ini tetap saudara menjaga hati yang tetap tenang, hati yang gembira, membuat muka berseri-seri. Puji Tuhan. Menurut National Geographic, ya ada seorang ibu dengan catatan The Secret of Long Life, ya rahasia untuk menjadi umur panjang. Ibu ini bernama Loma Linda, ya, hidup di California, ini umur 120 tahun. Ya masih bisa nyetir, masih bisa aktivitas sehari-harian. Ibu ini mengatakan yang pertama adalah olahraga rutin. Ya, saya setiap biasanya dalam keadaan sebelum pandemi, ya saya biasa untuk olahraga rutin, renang dan segala macam. Ya, tapi menghadapi pandemi COVID ini tetap, ya saya tetap pagi hari, ya kalau sudah bangun pagi berdoa, ya kemudian menyampaikan renungan pagi hari, kemudian saya ambil waktu untuk naik ke atas loteng untuk berdoa sekali lagi dan dan sedikit olahraga. Ya ada orang mengatakan kalau mau sehat, ya yang penting adalah bisa olahraga rutin. Yang kedua, menghindari junk food. Junk food itu apa? Junk food itu makanan-makanan yang sekarang ini, ya yang cepat saji itu, yang kita tidak tahu gorengnya seperti apa, kita tidak tahu bikinnya seperti apa. Kadang-kadang micinnya terlalu banyak. Ya itu dikurangi. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ketiga ini regular church goes. Artinya rutin ke gereja. Ya, sekali lagi saya mengatakan rutin ini bukan hanya rutinitas, tapi ke gereja beribadah, kembali ke tadi, itu adalah beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan mengalami encounter dengan Tuhan. Beribadah sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat hati ini tetap dalam keadaan tenang. Ya, ketika kita bertemu dengan Tuhan, dalam hari-hari seperti ini kita boleh ambil waktu saat teduh. Seringkali saat teduh pada pagi hari itu membuat hati saya menjadi tenang. Nah, yang ketiga adalah membaca Alkitab. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara mau menjaga hati saudara tetap tenang, ya saudara, biarlah saudara lakukan. Ya seperti apa yang ibu ini lakukan, ya dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, kita akan melihat hal yang keempat. Ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang dalam keadaan kondisi seperti ini bisa tetap tenang. Tetap tenang saudara bukan karena kemampuan saudara. Kita bisa tetap tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita bisa tenang karena kita menjaga hati ini tetap tenang. Haleluya. Dan kita bisa tenang. Kita tetap menjaga agar jangan timbul ketakutan yang berlebihan. Ya, ketakutan yang berlebihan itu membuat kita menjadi cemas, kemudian takut, dan bisa orang seperti ini yang seperti saya berikan cerita ilustrasi tadi menghadapi stres, tekanan yang luar biasa sehingga mengalami kondisi yang menurun bahkan sampai meninggal dalam ruangan es yang tidak dinyalakan listriknya pada waktu itu. Itu karena ketakutan yang berlebihan. Yang keempat kita melihat, kita baca dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan bertumbuh damai sejahtera. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat kebenaran ialah ketenangan. Sekali lagi saya ulangi, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oh luar biasa firman Tuhan. Saudara, yang membuat kita tenang itu karena kita hidup benar. Saudara, saya mengatakan hidup benar itu ada dua, yaitu hidup benar secara internal. Hidup benar karena kita diselamatkan karena kita beriman kepada Tuhan. Kebenaran manusia tidak ada yang benar.
Firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa kebenaran manusia itu seperti kain kotor, ya seperti kain lara. Tetapi sekali lagi puji Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan, kita boleh dibenarkan. Coba kita baca dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17b. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita dibenarkan karena kita beriman kepada Kristus. Untuk mempertegas kitab Roma pasal 3 ayat 22 mengatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi ini kebenaran internal dalam kehidupan kita, karena kita dibenarkan bukan karena kebenaran kita sebagai manusia, ya, tapi kita dibenarkan karena kita beriman kepada Tuhan. Dan kebenaran yang kedua adalah kebenaran secara eksternal, yaitu kebenaran dalam perilaku, kebenaran dalam sikap, kebenaran dalam tindakan, kebenaran dalam ucapan. Itulah akibat kebenaran seperti ini yang membuat kita bisa tenang dan tentram. Saya ulangi lagi, orang yang hidup dalam kebenaran seperti ini, kebenaran dalam ucapan, kebenaran dalam sikap, kebenaran dalam tindak, dan kebenaran dalam Yesus Kristus yang membuat kita beriman kepada Tuhan, itu berakibat ketenangan dan ketentraman. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Mazmur pasal 12 ayat 37. Coba kita baca. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hari-hari seperti ini saya kadang-kadang merenung banyak hal-hal yang terjadi yang bisa di luar perkiraan kita. Orang yang begitu sehat tiba-tiba meninggal dunia. Dan itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi ketika kita mengalami ketenangan ini dalam hidup kita, kita memperoleh imun tubuh yang makin ditingkatkan. Sekali lagi, ketika hati kita tenang, hati kita gembira, hati kita dijaga dengan baik, maka hormon kortisol tidak akan muncul dalam hati kita. Ya mungkin dengan persentase yang kecil. Tapi ketika kita hidup dalam ketidaktenangan, kita hidup dalam kegelisahan, kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti dalam ibadah online pada pagi hari ini, ya saudara, biar saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tenang menghadapi segala situasi ini. Tadi permulaan saya mengatakan, ketika Yesus berjalan di atas air, para murid-murid bukan mereka dalam keadaan ketakutan, sehingga Yesus perlu mengatakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Sebenarnya yang ditakutkan bukan hanya masalah gelombang. Ya, gelombang mereka mungkin bisa mengatasinya, angin sakal mereka mungkin bisa mengatasinya. Tapi kalau kita belajar baik-baik, mereka ketakutan pada waktu Yesus tiba-tiba berjalan di atas air. Dan mereka mengatakan itu hantu. Padahal itu Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi dalam hidup ini, itulah yang kita akan hadapi. Sekali lagi pandemi ini jangan membuat kita takut. Kalau beraktivitaslah. Ya, tadi saya katakan ada orang yang sampai takut keluar rumah. Saudara keluar rumah boleh saja, saudara. Tapi saudara jaga segala dengan protokol-protokol, pakai masker, ya saudara physical distancing, kemudian cuci tangan. Saudara kalau saya enggak keluar rumah, saudara, bagaimana saudara ada ibadah penghiburan jemaat yang meninggal, tidak ada yang melayani, saudara. Ya ada gereja-gereja tertentu, saudara, yang pendetanya tidak berani untuk keluar melayani. Ya, tapi tidak bisa, saudara. Kita harus berjalan, saudara, melakukan aktivitas ini, tetapi yang penting saudara hidup dengan pimpinan Tuhan. Tetap tenang. Itu doa saya bagi jemaat. Dan doa saya bagi setiap saudara yang mengikuti dalam ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan nyanyi satu pujian dan nanti kita akan masuk dalam penyembahan sebentar agar kita boleh mengalami keteduhan dan ketenangan dalam hati kita. Kita nyanyikan pujian
tenanglah kini hatiku. Yes Lord. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, rasakan tangannya. Ku rasa tangannya. Sekali lagi, tenanglah. Tenanglah kini hatiku. Yes Lord. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, katakan, ku rasa tangannya. Ku rasa tangannya. Yesus membimbingku. Yesus membimbingku. Tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut ibadah online ini, saudara di rumah saudara boleh nyanyikan pujian ini. Tuhan, tenangkan hatiku. Percayalah, Tuhan memimpin langkah hidupmu. Ketika saudara kedekatan dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, itulah yang membuat kita tenang. Ku rasa tangannya. Yesus membimbingku. Yesus membimbingku. Tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Oh, Yesus membimbingku. Tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, tenanglah. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita sembah Tuhan. Yang mengikuti ibadah online yang di rumah masing-masing. Ketika engkau disentuh dengan hadirat Tuhan, ketika firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupanmu, saudara menyanyikan pujian, saudara menyembah. Kalau saudara mau angkat tangan, angkatlah tanganmu. Tinggikan nama Tuhan. Kami sembah. Ya la 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 la. Ya la 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 la. We praise you, Lord. Hallelujah. Ya la 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 la. Ya la 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 la. We praise you, Lord.
Haleluya. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah, kami menyembah. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu tidak hanya sekedar kami dengar, kami melalui telinga kami, kemudian keluar dari telinga yang satunya. Tapi biar firman-Mu boleh menjadi kontemplasi dalam kehidupan ini. Menjadi perenungan dalam kehidupan ini. Menjadi inspirasi dalam kehidupan ini. Bagaimana kami menjadi orang percaya yang bisa tetap tenang. Bahwa setiap jemaat-Mu menjadi jemaat yang suka berdoa. Menjadi jemaat yang hari-hari mengambil waktunya untuk dekat dengan Allah. Karena ketika dekat dengan Tuhan ada keselamatan. Ketika dekat dengan Tuhan ada pengharapan. Dan jangan biarkan ketakutan oleh pandemi ini membuat kami tidak bisa bergerak. Membuat kami tidak bisa beraktivitas. Bahkan kami bisa mengurung diri. Tapi timbulkan Tuhan iman percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memimpin dan melindungi setiap kami. Tuhan menjadi pelindung kami. Tuhan menjadi benteng kekuatan kami. Yang akan selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Karena akibat daripada kebenaran adalah ketenangan. Akibat dari kebenaran adalah ketentraman. Ketika kami hidup benar, kami tetap beriman kepada Tuhan. Ketika kami hidup benar, dalam ucapan kami benar, dalam tindakan kami benar, itulah yang membuat kami menjadi tenang dan tentram. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati semua yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Baik mereka yang di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami problema, Tuhan akan buka jalan. Tuhan yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Karena Tuhan, Kau memberikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sehat. Holistic health. Itu Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah online pada pagi hari ini. Tambahkan update dalam talenta, dalam kompetensi, dalam kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Baik praise and worship, pemain musik, dan juga tim online Tuhan. Membuat mereka Tuhan mau terus-menerus belajar untuk update, untuk yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan tolong bangsa dan negara ini. Tuhan dilalukan Tuhan daripada segala pandemi COVID yang belum terselesaikan ini. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan bagi pemerintahan ini. Presiden Jokowi kami serahkan dalam tangan-Mu. Menteri Indonesia kerja juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong semuanya Tuhan memberikan hikmat-Mu. Kota Surabaya juga kami berdoa. Karena sejahtera kota adalah sejahtera kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang beribadah di rumah masing-masing dan yang di gereja ini saudara boleh mengangkat tangan. Tuhan akan memberkati kehidupanmu, menjagai dan mengawalimu. Tuhan akan menyinari hidupmu, memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah pada pagi hari ini, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai kali kedua, bertemu sebagai mempelai yang sempurna, tanpa cacat dan kerut di hadapannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.